Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Pemirsa yang mengikuti pengajian yang saya muliakan, para hamba Allah yang berbahagia, para santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur yang berbahagia yang mengikuti pengajian ini. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, masih dapat melaksanakan tarawih. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita adalah puasa dan tarawih yang bermartabat dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari terlebih dahulu kita tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pengajian ini membawa barokah dan manfaat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. As-saimuna rahimakumullah. Para bapak dan ibu yang mengikuti pengajian ini yang saya muliakan, hamba Allah yang berbahagia, kesempatan ini akan saya ambil bagian terpenting dalam kehidupan kita, membicarakan tentang masalah istighfar. Istighfar itu tolabul maghfirah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan kita pahami bahwa kita ini adalah al-insan makhluk khata' wa nisyan, tempat salah dan dosa. Tidak siapapun kita, apapun profesi yang kita geluti, semua kita itu mempunyai kesalahan dan kealfaan.
Manusia pada dasarnya fitrah, mempunyai naluri keberagaman yang tinggi. Dia suci dilahirkan, tetapi kemudian bisa jadi hal internal yang membuat dia punya dosa kepada Allah, juga bisa jadi faktor eksternal yang membuat dia jatuh dalam lumuran dosa. Maka ketika yang saya sampaikan ini begitu pentingnya buat kita ketika kita banyak dosa, baik dosa kita secara vertikal kepada Allah, baik dosa kita secara horizontal sesama manusia. Tidak ada satupun di antara manusia yang mempunyai dosa itu kemudian hidupnya damai, hidupnya tentram. Tidak ada manusia yang merasa tenang hidupnya. Tidak ada manusia yang merasa tenang hidupnya di alam dunia ini ketika dia punya dosa. Dan itu bisa dilihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika mempunyai satu kesalahan. Terbujuk oleh rayu iblis, kemudian dia berdosa. Pada akhirnya dia ingin kembali bersandingan kepada Allah dan dia taubat. Yang kita baca taubatnya Nabi Adam, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhallamna anfusana. Duhai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya tidak Kau ampuni dosa kami. Wa tarhamna, dan tidak Kau berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam saja ketika luput dari sebuah kesalahan masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih beristighfar. Apalagi kita. Apalagi kita yang setiap hari berjibaku dengan dosa. Setiap hari kita berlumuran dosa. Maka perlu untuk selalu istighfar. Tolabul maghfirah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi memberikan contoh konkret. Memberikan contoh konkret kepada kita. Memberikan satu tauladan kepada kita umatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua yang sebagai tauladan? Bahwa ada satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Thawban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfarallaha salatan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, memberikan contoh, memperlihatkan kepada kita suri tauladannya agar diikuti oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika selesai melaksanakan ibadah sholat fardu? Idan sharafa min sholati, kalau Rasulullah selesai melaksanakan ibadah sholat, istaghfarallah, Nabi memohon ampun kepada Allah. Nabi memohon ampun kepada Allah salatan 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru nanti Nabi nyambung, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini Nabi sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan tauladannya kepada kita. Ketika kita banyak dosa kepada Allah, jangan lari dari Allah kecuali kita istighfar, mohon ampun kepadanya.
maka kita menemukan berbagai versi di dalam istighfarnya orang-orang yang sesudah melaksanakan ibadah sholat. Ada yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. 3 kali. Ini versi pertama. Ada versi kedua. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ini 2 versi dalam istighfar yang kita temukan di kalangan masyarakat. Dua-duanya benar dan dua-duanya sahih. Cuma versinya yang pertama ruang lingkupnya lebih kecil ketimbang versi yang kedua. Kalau yang pertama Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu istighfarnya untuk sendiri, untuk pribadi. Untuk sendiri, untuk pribadi, tidak mengikut sertakan yang lain. Cakupannya hanya untuk sendiri. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Tetapi yang kedua cakupannya lebih luas. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Cakupannya yang kedua ini, versi yang kedua ini cakupannya luas. Pertama astaghfirullahaladzim li, istighfarnya dimohonkan untuk pribadinya. Dan ini etika berdoa. Jadi etika dalam berdoa itu istighfarkan diri kita dulu, baru orang diapain. Etika berdoa, etika dalam istighfar, istighfarkan diri kita dulu, baru orang yang lain. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Istighfarkan dirimu, baru orang lain. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Yang kedua wali walidayya. Yang kedua, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Yang ketiga wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah ampuni orang-orang yang punya hak kewajiban, yang aku mempunyai hak kewajiban kepada mereka. Baru wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, bahkan Allah ya minhum, yang masih hidup ya Allah, wal amwat, dan mereka juga yang sudah meninggal dunia. Ini sungguh luar biasa. Yang kedua jangkauan istighfarnya, dia memberikan gambaran betapa hebatnya istighfar itu. Tidak hanya dia selamat untuk sendirinya, tetapi juga menginginkan orang lain selamat dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang pertama, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Itu kalau kita bayangkan betapa banyaknya dosa kita,
kepada Allah, betapa banyaknya dosa kita kepada manusia. Semenjak kita akil balik sampai sekarang hidup kita. Kalau kita dalam istighfar itu membayangkan betapa banyaknya dosa kita kepada Allah, betapa banyaknya dosa kita kepada manusia. Istighfar bukan sekedar istighfar. Tobat bukan sekedar tobat. Astaghfirullah bukan sekedar astaghfirullah. Dia betul-betul tanpa disadari akan keluar air matanya, akan mengalir air matanya. Dia menangis kepada Allah karena betul-betul ingin istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wali-walidayya, ya Allah ampuni juga dosa kedua orang tua saya. Siapa? Ayah saya yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Ayah saya, ibu saya yang sudah melahirkan saya, membesarkan saya, memberikan pendidikan kepada saya. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Sama. Ketika kita baca istighfar, istighfar itu untuk ayah dan ibu kita. Ketika kita istighfar, istighfar itu kita untuk ayah dan ibu kita. Kita bayangkan wajah ayah kita. Kita bayangkan wajah ibu kita. Maka kita tidak sekedar istighfar untuk mereka. Tidak sekedar istighfar untuk mereka. Itu ketika kita bayangkan wajah mereka, ketika kita mengistighfarkan mereka. Istighfar kita bukan sekedar istighfar, tetapi istighfar yang betul-betul kita hadirkan kepada Allah untuk ampunan dosa orang tua kita. Kenapa? Kita diajarkan untuk mengistighfarkan orang tua kita. Ya. Satu, kita pahami. Orang yang tidak pernah putus dosa, tidak pernah putus untuk mendoakan orang tua, apalagi mengistighfarkannya, orang itu tidak akan pernah putus rezekinya. Tidak akan pernah putus berkah dalam kehidupannya. Kalau seorang anak memutuskan istighfar, memutuskan doa kepada orang tua, maka akan putus pula rezeki dan keberkahannya. Maka untuk itu, anak-anak, para santriwan, santriwati, pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur, jangan putus untuk selalu mendoakan kedua orang tua, agar engkau hidup berkah dan manfaat. Nah, ini kalau kita lihat, ada satu riwayat, ya, betapa bahagianya orang tua. Betapa bahagianya orang tua ketika mendapatkan doa istighfar dari seorang anak. Doanya, istighfarnya seorang anak itu akan mampu mengangkat derajat ayah dan ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita baca akan mampu mengangkat derajat ayah dan ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayaqulu bistighfari waladika laka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, ada seseorang, la turfa'u darajatuhu, diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat masuk surga. Begitu diangkat masuk surga, dia bingung, fayaqulu anna hada, kok saya bisa masuk surga? Dari mana saya bisa masuk surga ini? Dia mengakui kelemahannya.
Mengakui kekurangan ibadahnya kurang, sodakohnya kurang, amal solehnya kurang, sembahyangnya kurang, baca Qur'annya kurang. Kok bisa masuk surga? Dia bingung kok bisa masuk surga. Dari mana saya bisa masuk surga ini? Kita tahulah secara pribadi kita masing-masing, kita tahulah ukuran diri kita pantas enggaknya masuk surga. Ya. Bisa jadi puasa kita kurang, ibadah kita kurang, ngaji kita kurang, baca Quran kita kurang, sedekah kita kurang. Nah, di tengah kebingungan ini, kalau Anda ada kok saya bisa masuk surga dari mana? Fayuqal, maka disampaikan bistighfari waladikalaka. Bistighfari waladika, engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi istighfar seorang anak untuk ayahnya, istighfar seorang anak untuk ibunya, bisa mengangkat derajat orang tua. Mestinya orang tua di alam barzahnya, kalau orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya ada di alam barzah, dia mestinya mendapatkan siksa kubur. Tapi anaknya memohon ampun kepada Allah, dia baca istighfar, dia baca istighfar, dia baca istighfar untuk ibunya, untuk ayahnya di alam barzah, mestinya mendapatkan sisaan kubur, dirubah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil jannah. Dia mendapatkan taman surga, tidak lagi mendapatkan siksaan dari Allah. Bisa jadi pun bahkan dikurangi sisanya oleh Allah di alam barzah. Nanti di akhirat pun demikian. Mestinya masuk neraka, seperti ini gambaran hadis ini, mestinya masuk neraka. Tapi dengan sebab istighfar seorang anak, orang tua tidak jadi masuk neraka, dimasukkan surga oleh Allah. Jadi istighfar seorang anak kepada orang tuanya bisa mengangkat derajat orang tua. Jangan bosan-bosan. Bapak kita, ibu kita yang sudah tidak ada, istighfarkan. Ayah kita, ibu kita masih ada, istighfarkan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu saya. Jadi kalau seorang anak itu, anak yang soleh, insya Allah tidak akan pernah meninggalkan istighfar. Tidak akan pernah meninggalkan doa untuk ayah dan ibunya. Ya. Lalu siapa lagi? Ini yang kedua tadi. Lalu siapa lagi? Tadi yang pertama untuk pribadi kita. Istighfar untuk pribadi kita. Yang kedua istighfar, mengistighfarkan orang tua kita. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita istighfar itu bukan sekedar istighfar. Bukan sekedar istighfar. Kadang-kadang istighfar tapi yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar tapi butuh pada istighfar yang lain. Mestinya istighfar itu betul-betul karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah gambaran hadis Nabi yang tadi itu mampu mengangkat derajat kita, mampu mengangkat derajatnya ayah ibu kita. Yang ketiga ini kita sampaikan istighfar wali ashabil hukukil wajibati alaih. Ya Allah, ampuni juga dosa orang-orang yang mempunyai hubungan hak dengan saya. Siapa mereka ya Allah? Siapakah mereka yang punya hubungan hak dengan kita? Guru-guru kita itu punya hubungan hak dengan kita. Keluarga kita yang punya hubungan dengan kita. Sahabat kita, orang-orang yang punya hubungan hak dengan kita. Siapapun orang-orang yang berjasa kepada kita,
Mereka punya hubungan hak dengan kita. Ashabil hukukil wajibati alaih. Istighfarkan mereka. Istighfarkan mereka. Maka terkadang begini, kita punya sahabat, kita punya kawan, kita punya kerabat, kita punya salah sama mereka, kita punya dosa kepada mereka, tapi kita nggak pernah ketemu. Mau ketemu susah, udah sulit ditemui. Bagaimana kita untuk meminta maaf kepadanya agar Allah maafkan segala kesalahan kita terhadap dia? Bagaimana caranya? Ya sering kita maaf, kadang-kadang melakukan ghibah, ya, melakukan ghibah, menggunjing saudara kita, menggunjing kerabat kita, menggunjing saudara-saudara kita. Kita nggak pernah ketemu tuh, tanpa disadari oleh kita bahwa kita punya dosa dengan mereka. Tanpa disadari kita punya dosa dengan mereka yang mereka kita gunjingkan. Bagaimana caranya kita minta ampun kepada Allah? Ya. Ini diajarkan, ya, dari sahabat Hudzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, inni rajulun dharibul lisan wa inna 'amata dzalika ala ahli. Qala fa aina anta minal istighfar? Inni la astaghfirullah fil yawm aw qala fil yawm wal lailah mi'ata marrah. Sahabat Abu Hudzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang berlidah keras, ya. Dan sebagian besar hal itu aku lakukan kepada keluargaku. Beliau menjawab, Rasulullah, qala fa aina anta minal istighfar? Bagaimana kamu dengan istighfar? Rasul bertanya, saya ini kata Hudzaifah adalah orang yang berlidah keras. Rasul bertanya, bagaimana dengan istighfarmu? Nah, Rasul menyampaikan, inni la astaghfirullah fil yawm aw qala fil yawm wal lailah mi'ata marrah. Nabi sampaikan kepada Hudzaifah, saya saja istighfar itu satu hari satu malam minimal 100 kali. Mi'ata marrah. Ya, mi'ata marrah. Nah, bagaimana maksudnya nih? Maksudnya begini, kita itu ketika punya dosa kepada saudara kita yang kita ghibah tadi, yang kita gunjing tadi, antarkan dengan istighfar. Ibnu Taimiyah menyampaikan begini, idza wajada al-'abdu taqsiran fi huquqil qarabah wal ahli wal aulad wal jiran wal ikhwan fa'alai bid-du'a lahum wal istighfar. Gitu. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa idza wajadal abdu taqsiran fi huquqil qarabah. Kalau seorang hamba menemukan keteledoran, ya, atau kekurangan pada dirinya dalam memenuhi hak kerabat, memenuhi hak istri, keluarga, anak-anak, tetangga, dan saudara-saudara.
Apa yang harus dilakukan oleh kita itu? Kata Ibnu Taimiyah, fa'alaihi bid-doa lahum wal istighfar. Kuncinya dua. Doakan mereka itu. Siapa yang kita doakan tadi? Kerabat kita. Siapa yang kita doakan? Ahli keluarga kita. Siapa yang kita doakan? Anak-anak kita. Siapa yang kita doakan? Para tetangga kita. Siapa yang kita doakan? Ikhwan kita, saudara-saudara kita. Yang pertama. Yang kedua, istighfar. Istighfarkan mereka. Siapa? Ahli kita. Kerabat kita. Ahli keluarga kita. Anak-anak kita. Para tetangga kita. Ikhwan kita. Saudara-saudara kita. Istighfarkan mereka. Ini caranya nih. Ya. Cara dari ketika kita mempunyai dosa kepada saudara-saudara kita. Ya. Ini insya Allah akan kita lanjutkan nanti pembahasan ini. Ya. Bahwa kemudian Hudzaifah ibnul Yaman berkata kepada Nabi, ya, inna li lisanan dariban ala ahli faqala lahu aina anta minal istighfar innil astaghfirullah fil yawm aktsara min 70 marrah. Ini penjelasan yang lain dari Ibnu Taimiyah bahwa Hudzaifah ibnu Yaman datang kepada Rasul, ya, dia berkata bahwa lisan saya begitu kerasnya kepada keluarga saya. Nabi bertanya, bagaimana istighfarmu? Ya. Nabi sendiri menjelaskan, inni la astaghfirullah fil yawm aktsara min 70 marrah. Aku sesungguhnya istighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita. Ya. Jadi saya tutup dengan uraian bahwa ada sahabat Anas menyampaikan, Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu inna min kafaratil ghibah anta astaghfiru liman iktabtahu taqul Allahumma fir lana wa lahu. Sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min kafaratil ghibah, sesungguhnya di antara tebusan ghibah. Nah, ini kita suka berghibah, suka menggunjing saudara kita. Ada baik yang kita omongin, ada baik yang kita omongin orang, dia nggak tahu kita omongin, ya. Bagaimana caranya? Inna min kafaratil ghibah, kata Nabi, sesungguhnya di antara tebusan ghibah, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi, antastaghfira liman iktabtahu. Hendaknya engkau memohon ampun kepada orang yang kau gibahi, orang yang kau gunjingkan, orang yang kau omong-omongin, ya, itu istighfarkan dia. Bagaimana? Allah maghfir lana walahu. Caranya kata Nabi, Allah maghfir lana walahu. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa dia yang saya ghibah. Ya Allah, Allah maghfir lana walahu. Ya Allah, ampuni dosa kami. Walahu, dan dia yang saya omongin. Walahu, dan dia yang saya bikin ghibah. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita punya dosa kepada orang lain. Makanya istighfar kita itu astaghfirullahaladzim li. Yang kedua, wali walidayya. Yang ketiga, wali ashabil huquqil wajibat. Baru nanti wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Para kiai, para ulama, para asatid, para guru, bila banyak kesalahan apa yang saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.